Assalamualaikum, jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Seperti biasa di sini saya membahas dunia perdagangan ya, tepatnya di dunia perwarungan. Pembahasan kali ini tentang warung sembako sepi pembeli dan apa solusinya. Nah, teman-teman, memang kelihatannya membuka warung sembako itu mudah. Asal kita punya modal, terus bisa kita langsung jual dan barang dagangannya habis. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan itu ya, teman-teman. Tidak tetap ya, ada kalanya kita sedang ramai pembeli, ada kala juga kita sedang menghadapi kendala sepi pembeli yang menyebabkan omset menurun drastis. Nah, di situ kita harus cari tahu apa nih penyebabnya. Kenapa warung kita sepi pembeli sehingga omset bisa menurun? Nah, dari pengalaman saya ya, penyebab warung sepi pembeli yang pertama adalah kekomplitan barang atau tidak lengkapnya barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Nah, kalau di warung kita barangnya kurang komplit, nanti pembeli akan pindah belanjanya ke yang lebih lengkap daripada kita. Karena biasanya si pembeli ingin membeli barang yang dibutuhkannya ada dalam satu tempat. Jadi mereka nggak mau mencari barang lain lagi ke toko lain lagi gitu ya. Nah, solusinya kita itu harus bisa segera melengkapi barang-barang dagangan di warung kita yang sekiranya dibutuhkan masyarakat sekitar kita. Atau kalau ada barang yang habis, segera kita catat ya, biar nanti kalau kita belanja, barang yang tadi dibutuhkan pembeli tidak akan lupa gitu ya. Kemudian yang kedua penyebab warung menjadi sepi pembeli yaitu harga jual yang terlalu mahal. Perbedaan harga jual sangat mempengaruhi terhadap ramai sepinya warung kita ya. Kita harus paham, barang-barang yang kita jual ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, konsumen sangat sensitif ya dalam masalah ini. Biasanya konsumen ini selalu membandingkan harga dengan warung lain ya. Apalagi ibu-ibu ya, pasti sudah tahu harga di toko ini berapa, harga di toko itu berapa. Nah, jadi kita harus ambil untung sewajarnya aja ya. Jangan terlalu mahal, tapi masih tetap punya keuntungan. Nah, jangan lupa juga kita harus tahu harga modalnya, biar nggak nebak-nebak kalau lupa harga ya, karena nanti kalau kemahalan, pembeli akan kapok belanja di kita ya. Kalau kemurahan juga, kita akan rugi ya teman-teman. Atau bisa kita tempel harga di setiap produknya, biar tidak bingung atau tidak lupa harga ya. Nah, solusi dari harga jual yang mahal ini, kita bisa cari supplier atau agen yang harganya miring atau lebih murah ya, sehingga kita bisa jual harga murah juga dibandingkan yang lain ya, atau kita bisa belanja di sales yang datang ke warung ya. Biasanya kalau sales resmi langsung harganya lebih murah dibanding harga di pasaran ya. Nah, kemudian yang ketiga penyebab sepinya pembeli yaitu kualitas barang yang tidak bagus atau rusak. Nah, itu bisa jadi penyebab warung sepi juga ya. Apalagi barang yang sudah kadaluarsa, itu tidak boleh ya. Seperti kerupuk tengi kayak gitu ya, itu tidak boleh. Kita harus bisa mengeceknya, mengecek expired dari semua produk ya. Nah, untuk mengurangi kemungkinan produk kadaluarsa, setiap setelah belanja, barangnya disimpan paling belakang. Kita gunakan metode FIFO ya. Jadi, barang pertama masuk itu kita pertama juga keluarkan ya. Dan juga kita harus bisa mengatur belanjaan.
produk mana yang butuh stok dan produk mana yang hanya pelengkap, agar modal tidak tersendat di situ dan barang pun tidak ada yang sampai kadaluarsa ya. Kemudian yang keempat, penyebab warung sepi pembeli yaitu kompetitor yang lebih hebat dan lebih bagus ya. Nah, munculnya kompetitor baru ini benar-benar faktor yang sangat berasa ya yang saya alami. Kalau kita tidak bisa mengimbanginya, itu pasti imbasnya warung kita bakalan sepi karena adanya kompetitor baru ini. Nah, solusinya adalah kita bisa jual beberapa produk yang lakunya cepat atau perputarannya cepat dengan mengambil untung jangan terlalu banyak. Nah, itu tidak akan rugi ya. Itu untuk memancing pembeli biar ngeramein ke warung kita lagi. Atau kita bisa kasih harga promo ya. Misal seminggu sekali kita kasih harga promo di warung kita. Kemudian yang kelima, penyebab warung sembako sepi pembeli yaitu lokasi atau tempat yang kurang strategis ya. Nah, lokasi ini juga sangat berpengaruh terhadap ramai sepi pembeli juga ya. Nah, usahakan kalau mau mulai buka usaha, kita cari tempat yang strategis ya. Cari di tempat yang padat penduduk ataupun di pinggir jalan. Meskipun di tempat itu sudah ada warung ya, jika penduduknya banyak dan padat, kita bisa ikut bersaing di situ ya. Tetapi jika tempatnya hanya beberapa rumah, misalkan di daerah itu, dan di daerah itunya sudah ada warung, alangkah baiknya kita mencari tempat lagi yang lain. Nah, kemudian yang keenam, penyebab warung sepi pembeli ya, pelayanan yang kurang baik atau kurang maksimal. Nah, kita tidak boleh ya seperti ketus kayak gitu, itu nggak boleh ya. Kita tetap harus melayani dengan ramah dan sopan santun. Ketika ada pembeli datang, kita sapa ya, dan kita tanya ya barang apa yang dicarinya. Kemudian kita bantu untuk mencari barang itu dan setelah pembeli melakukan transaksi, kita selalu ucapkan terima kasih ya. Nah, itu kita harus selalu ramah dan sopan santun kepada pembeli ya. Nah, itu 6 penyebab yang menjadikan warung sembako kita sepi pembeli. Nah, kita tidak boleh ya agar warung sembako kita bisa ramai pembeli. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat ya, dan buat saya juga ini juga jadi pelajaran juga ya. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.